Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrid Fajri Pratama dengan NPM 2057051017, kelas D, Ilmu Komputer S1. Kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi Matematika Diskrit dari materi ke-6 hingga materi ke-9. Langsung saja. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada matriks untuk materi ke-6. Di materi ke-7 ada Gauss-Jordan. Di materi ke-8 ada kompleksitas algoritma. Dan di materi ke-9 itu ada graf. Kita lakukan berurutan saja teman-teman. Kita mulai dari matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom yang dapat dalam dengan tanda kurung atau siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan arai dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N, dengan M itu baris, sedangkan N itu kolom. Berikut adalah contohnya teman-teman. A11 berarti menunjukkan elemen A berada di baris ke-1, kolom ke-1. Elemen A21 itu menunjukkan baris 2, kolom 1. Itu penjelasan singkat tentang matriks. Terus ada banyak sekali jenis-jenis matriks. Apa aja? Yang pertama matriks kolom, yaitu kemudian ada matriks persegi panjang, kemudian ada matriks segitiga. Nah, di segitiga ini terbagi menjadi dua, segitiga atas dan segitiga bawah. Keempat ada matriks diagonal, ada matriks identitas dan matriks nol, serta matriks skalar. Kemudian itu ada transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpose dari matriks A dinyatakan sebagai AT. Sebagai ini contohnya. Yang awalnya 2, 3, 5 itu menjadi sebuah baris, ketika ditranspose dia akan menjadi sebuah kolom. Begitu juga untuk baris selanjutnya. Sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan hasilnya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M dengan berukuran N kali N adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MGI. Untuk I dan J itu antara 1 sampai dengan N. Sifat transpose antara lain itu A plus B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. A transpose ditransposin lagi itu sama dengan matriks A itu sendiri. Kemudian matriks C dikali A sama transpose itu sama dengan C dikali A transpose. Dengan catatan C merupakan konstanta atau skalar. Kemudian AB transpose itu sama dengan B transpose dikali A transpose. Selanjutnya, untuk operasi dalam matriks ini yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Dasarnya penjumlahan dan pengurangan ini sama aja. Jadi pastikan ukuran atau tipe yang sama. Jadi misalnya 3 kali 3 itu pasangannya dengan 3 kali 3. 3 kali 3 itu nggak bisa dijumlah atau dikurang dengan 3 kali 2. Karena kenapa? Karena konsepnya penjumlahan dan pengurangan matriks ini dia mengurangkan atau menjumlahkan sesuai dengan tempat. Jadi ketika elemen 1 baris 1 kolom 1 itu dioperasikan dengan elemen baris 1 dan kolom 1 matriks satunya. Jadi kalau ukurannya nggak sama pasti akan ada beberapa matriks yang tidak ketemu pasangan untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian ada perkalian skalar. Ini mungkin terlalu ribet ya kalau lihat gambarnya. Jadi ini kita langsung ke penjelasan di sini aja. Jadi ada sebuah matriks di mana di depannya ada suatu skalar atau konstanta. Nah, konstanta atau skalar ini dikalikan tiap-tiap elemen yang ada di matriks. Contohnya di sini 5 sebagai skalar atau sebagai konstanta. Ini matriksnya, berarti dia dikaliin 1, min 3, 2, 1, 2, 7 hingga hasilnya seperti ini. Gitu. Kemudian ada perkalian dua buah matriks. Nah, matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Jadi gini, sebuah matriks itu bisa dikali ketika
jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris kedua. Baris matriks kedua. Sebagai contoh, 2 kali 3 itu bisa dikalikan dengan 3 kali 2. 2 kali 2 bisa dikalikan dengan 2 kali 4. Mengerti? Gitu. Sedangkan hasilnya itu merupakan baris pertama dikali kolom kedua. Jadi misalkan 2 matriks 2 kali 3 dikali 3 kali 4. Itu kan sama-sama 3 tuh untuk kolom yang pertama dan baris yang kedua. Nah, maka hasilnya itu akan 2 kali 4 sesuai dengan baris yang pertama dan kolom yang kedua. Gitu. Kemudian ada sifat-sifat matriks. Apa aja itu? Yang pertama, A tambah B itu sama dengan B tambah A tambah P tambah C itu sama dengan A tambah itu ini sifat biasa ya, asosiatif. Terus di sini ada sifat biasa aja karena ini perkalian, jadi hukumnya sama aja, maupun kurung-kurungnya dipisah ini juga sama. Yang keempat, yang ke B itu dikeluarkan karena A-nya itu di luar perkalian, berarti A itu otomatis akan mengalihkan B atau C itu sendiri. Jadi bisa dibuat seperti ini. Begitu juga yang seperti ini juga bisa. Bedanya cuma skalarnya di depan, ini di belakang. Kemudian A kali B itu tidak sama dengan B kali A, teman-teman. Kemudian ada determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan, yang dinyatakan seperti det M atau kurung siku M garis tegak M. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, diantaranya Saurus dan metode minor cofactor. Namun ada satu lagi, akan kita bahas di materi selanjutnya. Baiklah, itu untuk materi ke-6 tentang matriks. Kemudian kita akan lompat ke materi 7. Materi selanjutnya adalah metode Gauss-Jordan. Apa sih Gauss-Jordan itu? Gauss-Jordan itu sebuah metode yang digunakan untuk mencari sebuah determinan dari matriks. Bagaimana caranya? Ini rumusnya, teman-teman. A inverse dikali A matriks identitas sama dengan identitas dikali A inverse. Itu untuk caranya. Kemudian kita ke kompleksitas algoritma. Kompleksitas. Apa itu kompleksitas? Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mengkus atau efisien. Yang mana itu merupakan algoritma yang bagus. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang mampus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan, yaitu N, yang dinyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Ada dua macam kompleksitas, yaitu kompleksitas waktu dan ruang. Kompleksitas waktu atau TN itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Sedangkan kompleksitas waktu atau yang dilambangkan SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dalam meningkatkan ukuran masukan N. Kemudian kita masuk ke kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu merupakan jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi untuk masukan N. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi. Apa aja itu?
Yang pertama itu ada operasi baca atau tulis, kemudian ada aritmatika yang dilambangkan plus minus kali dan bagi, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik atau array, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Untuk kompleksitas waktu itu sendiri dibedakan menjadi atas 3 macam, teman-teman. Yang pertama itu ada Tmax N atau kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case dengan catatan kebutuhan waktu maksimum. Kemudian ada Tmin, yaitu satuannya N, parameternya N, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau base case dengan kebutuhan waktunya itu minimum. Kemudian ada TAFG parameter N. Kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case. Kebutuhan waktu secara rata-rata. Kemudian ada kompleksitas waktu asymptotik. Notasi O disebut notasi O besar atau big O yang merupakan kompleksitas waktu asymptotik. Definisi. Tn sama dengan OFN, dibaca Tn adalah OFU, yang artinya Tn berorde paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga T dengan parameter N lebih kecil sama dengan C F parameter N untuk N lebih dari N0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dan Tn untuk N yang besar. Berikut notasi-notasi omega dan theta besar. Bisa dilihat dan untuk urutan spektrum kompleksitasnya itu ada di sini. Algoritma polinomial itu berada di O n log n, sedangkan algoritma eksponensial itu berada di paling besar, yaitu 2n kuadrat lebih kecil dari nt. Kemudian kita kegunaan notasi Big O. Notasi Big O itu berguna untuk membandingkan beberapa algoritma dari untuk masalah yang sama menentukan yang terbaik. Contoh, masalah pengurutan memiliki banyak algoritma penyelesaian, selection sort, insertion sort, yang menghasilkan T parameter N sama dengan O n kuadrat. Sedangkan untuk quicksort itu T parameter N dengan O n log n, yang mana tadi algoritma polinomial tadi ya. Karena n log n kurang dari n kuadrat untuk n yang besar, maka algoritma quicksort lebih cepat, lebih baik, dan lebih mampus daripada algoritma selection sort dan insertion sort. Kemudian kita kembali ke materi apa aja. Kita akan membahas materi ke-9 yang terakhir, yaitu graf. Oke. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi objek adalah sebuah noktah atau bulatan atau titik, sedangkan hubungan antara objek itu garis seperti ini ya. Jadi titik C, A, dan B, dan D itu merupakan noktah, merupakan objek, sedangkan garis-garis ini dia tuh hubungan, jadi penghubung antar objek. Pendefinisian graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Dituliskan dengan notasi G sama dengan V, E, dengan V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertical node. Ntar teman-teman habis baterai. Isi dulu baterai. Himpunan sisi atau E itu edge atau A arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi, simpul pada graf dinomori dengan huruf A sampai dengan Z atau bilangan 1 sampai dengan seterusnya, atau hubungan huruf dan bilang A1, A2, dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1, E2, dan seterusnya, sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Jenis-jenis graf. Graf itu banyak sekali jenisnya. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang itu dibagi menjadi graf sederhana,
graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Graf sederhana, simple graph. Ada dua tipe macam lagi yang tak serada, yaitu graf ganda atau multigraph. Graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Kemudian ada graf semu atau pseudograph. Graf yang mengandung gelang loop sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi. Ada yang pertama graf tak berarah atau undirect graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Kemudian untuk graf berarah atau disebut juga directed graph atau digraph, itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur atau arc. Busur U, V itu simpul U merupakan simpul asal dan simpul V merupakan terminal vertex atau simpul terminal. Untuk kardinalitas. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf. Dinyatakan dengan N, V, jumlah sisi dinyatakan dengan M, E. Istilah dalam graf ada adjacent sebagai bertetangga, incident itu bersisian, isolating vertex itu simpul terpencil, null graph itu graf kosong, degree itu derajat, path itu lintasan, cycle itu siklus, circuit itu ya sirkuit, connected itu artinya terhubung teman-teman, subgraph itu artinya upgraph, scanning subgraph itu upgraph yang merentang, ada cut set, ada istilah width graph yang berarti graf berbobot. Sedangkan graf sederhana khusus itu ada complete graph atau graf lengkap, graf lingkaran, regular graph, dan bipartite graph atau graf bipartite. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang ringkasan materi 6 sampai 9, di mana materi 6 itu matriks dan materi 9 itu tadi ada graf. Saya sadar betul satu kekurangan penjelasan saya. Oleh karena itu saya mohon ampun kepada Allah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.